Halo semua, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ali Muhammad Sobrun, Muhammad Fatoni, Muhammad Fathan, dan Muspita Lestari akan menjelaskan mengenai biodiversitas Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki biodiversitas yang sangat unik. Apa sih alasan Indonesia memiliki biodiversitas yang sangat unik? Jadi, ada beberapa alasan kenapa Indonesia memiliki biodiversitas yang begitu unik. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang hampir setiap wilayahnya, dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Papua, sebagian besar itu adalah hutan hujan tropis yang seperti kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati yang ada di hutan hujan tropis ini sangat tinggi dan sangat berharga. Selain itu, Indonesia juga memiliki tumbuhan tipe Indomalaya yang arealnya itu paling luas di Asia. Tumbuhan tipe Indomalaya ini memiliki ciri-ciri yaitu jenis meranti-merantian yang sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa yang sedikit, jenis tumbuhan sagu yang sedikit, dan terdapat berbagai jenis tumbuhan nangka. Yang selanjutnya yaitu di mana Indonesia ini memiliki tumbuhan dan hewan yang langka yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu gajah Sumatera. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu di mana Indonesia ini memiliki tumbuhan yang endemik, yang artinya hewan yang ada di wilayah itu sendiri seperti yang kita miliki yaitu komodo yang hanya ada di sekitar Pulau Komodo. Jadi, arti endemik ini merupakan hewan yang memang asalnya dan tempat tinggalnya di wilayah itu. Alasan selanjutnya mengapa Indonesia memiliki biodiversitas yang sangat tinggi yaitu karena posisi geografisnya. Geografis Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia yang di sana juga banyak tipe hewan yang beragam. Lalu Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau sehingga diversitasnya juga sudah pasti tinggi, jenisnya dan jumlah ekosistemnya juga pasti beragam. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga pertemuan di antara dua samudra ini membuat Indonesia memiliki jenis hewan laut yang hidup yang sangat beragam. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia. Untuk daerah persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan. 3 kawasan pembagian persebaran fauna di Indonesia ialah kawasan Indonesia Barat, kawasan peralihan atau Wallacea, dan kawasan Indonesia bagian timur. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu kawasan persebaran fauna di Indonesia. Untuk daerah persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan. 3 kawasan pembagian persebaran fauna di Indonesia ialah kawasan Indonesia Barat, kawasan peralihan atau Wallacea, dan kawasan Indonesia bagian timur. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu kawasan Indonesia bagian barat. Bagian kawasan Indonesia Barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Jawa. Untuk kawasan tersebut dibatasi oleh garis imajiner atau garis Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Dari jarak antara Bali dan Lombok sangat dekat, namun jenis fauna yang juga ditemukan oleh Alfred Russel Wallace pada abad ke-19 ahli geologi yang berasal dari Inggris. Hewan yang berada di bagian barat itu berupa macan tutul atau leopard, kemudian ada badak Jawa, ada harimau, orang utan, gajah, beruang madu, wawau, lutung, banteng, burung jalak Bali, dan merak hijau. Kemudian di wilayah peralihan, untuk kawasan peralihan itu meliputi wilayah seperti Maluku,
Timor, Sulawesi, Sumbawa, Sumba, dan Lombok. Kawasan peralihan dibatasi oleh suatu garis yang bernama garis Wallace, yang berada di sebelah barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Di antara kedua garis ini terdapat garis keseimbangan, yaitu garis Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Garis Weber ini ditemukan oleh Max Carl Wilhelm Weber, seorang ahli geologi yang berasal dari Jerman. Pada kawasan tersebut terdapat peluang percampuran antara unsur fauna oriental dan fauna australis. Untuk jenis fauna kawasan peralihan antara lain anoa, komodo, maleo, anoa daratan rendah, burung rangkong, duyung, kuskus, beruang, kakatua putih, berjambul merah, ada kupu-kupu Sulawesi, dan ada juga soa-soa. Kemudian yang terakhir yaitu kawasan Indonesia bagian timur. Untuk kawasan Indonesia bagian timur itu dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi wilayah seperti Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Untuk jenis fauna yang terdapat di kawasan Indonesia bagian timur antara lain Baik, selanjutnya adalah persebaran flora di Indonesia. Jadi sejak dulu, persebaran flora di Indonesia beraneka ragam. Kemudian kita dikenalkan tentang istilah flora kan saat sekolah dasar. Nah, flora itu apa sih? Jadi flora itu merupakan nama latin dari tumbuhan yang hidup pada suatu wilayah yang mendukung untuk tumbuh. Jadi flora itu tidak tumbuh di sembarang tempat ya, jadi cuma di wilayah-wilayah tertentu yang akan menghasilkan flora tertentu juga. Kemudian kita menemukan banyak sekali flora di sekitar kita. Contohnya aja di Kalimantan nih. Di Kalimantan tuh ada tengkawang dari Kalimantan Barat, tenggaring dari Kalimantan Tengah, anggrek hitam dari Kalimantan Timur, atau kasturi juga ada dari Kalimantan Selatan. Nah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi keadaan flora di setiap wilayah. Jadi tumbuhnya flora di setiap wilayah itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor iklim, faktor edafik, faktor biotik, faktor geologi, faktor fisiologi, dan faktor-faktor lainnya. Jadi perbedaan kondisi fisik suatu wilayah dapat menghasilkan flora yang berbeda pula, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui kan, bahwa Indonesia memiliki kondisi fisik yang sangat beragam, sehingga hal tersebut menjadikan Indonesia kaya akan flora-flora yang tersebar dari ujung timur hingga ujung baratnya. Kemudian setelah melanjutkan tadi, ada beberapa faktor umum yang mendukung pertumbuhan serta keragaman flora tumbuhan di Indonesia ini. Faktor yang mendukung persebaran flora tersebut diantaranya seperti poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah tanah yang subur. Tentu saja kondisi tanah atau edafik berkaitan dengan kesuburan tanah. Jadi semakin subur tanah, maka tumbuhan akan semakin beraneka ragam dan banyak muncul cepat tumbuh. Selanjutnya adalah iklim tropis yang stabil dan tidak ekstrim. Faktor iklim ini menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora di Indonesia. Setiap jenis spesies mempunyai persyaratan hidup sesuai tingkat kemampuan hidupnya. Contohnya flora di kawasan kutub utara nih, mempunyai tingkat ketahanan tinggi terhadap perbedaan suhu yang ekstrim, berbeda dengan jenis flora di kawasan tropis. Wilayah yang kondisi suhunya tidak terlalu ekstrim merupakan tempat optimal bagi perkembangan sebagian besar organisme. Dan yang terakhir adalah ketersediaan sinar matahari. Nah, jadi masuknya sinar matahari ke flora ini juga sangat penting dan mempengaruhi tumbuhnya flora-flora tersebut. Mungkin ada bisa dikatakan di tempat gelap flora tidak akan tumbuh gitu. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian peran penting keanekaragaman hayati di Indonesia. Peran pertama atau manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai sumber pangan. Adanya keanekaragaman hayati yang terdapat di sekeliling kita dapat dijadikan sebagai sumber pangan bagi manusia. Setiap hari manusia membutuhkan sumber energi dari makanan dan minuman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Peran selanjutnya yaitu sebagai sumber sandang. Dari adanya keanekaragaman hayati bagi manusia
Indonesia, sandang atau pakaian merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat dibuat dari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan seperti kapas, pisang, alpaka, ulat sutra, bulu, beri-beri, rami, hingga selanjutnya sebagai sumber pakan. Adanya keanekaragaman hayati di Indonesia juga dapat memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia dalam membangun tempat tinggal, terutama bagi pembuatan rumah adat oleh masyarakat tradisional di Indonesia. Biasanya masyarakat menggunakan ataupun bambu dalam membangun rumah mereka untuk membuat jendela. Selanjutnya sebagai sumber pemenuh kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan sekunder manusia yaitu kebutuhan akan hiburan maupun refreshing. Adanya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sarana melepas penat setelah menjalani rutinitas yang padat sehari-hari. Selanjutnya sebagai bahan satu manfaat menguntungkan lain dari adanya keanekaragaman hayati di Indonesia adalah dapat dijadikan sebagai pembuatan kosmetik. Beberapa perusahaan kosmetik di Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai kosmetik di Indonesia. Lalu manfaat lain dari keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu sebagai aspek budaya. Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini juga dibarengi dengan keanekaragaman suku dan budaya. Setidaknya terdapat 350 jenis suku di Indonesia yang menggunakan budaya serta ada jenis istiadat yang berbeda. Gunakanlah hewan dan tumbuhan yang berbeda oleh masing-masing di Indonesia untuk menjalankan ritualnya. Selanjutnya sebagai sumber pendapatan. Berlimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan dan penjualan hasil tanaman maupun tumbuhan. Itu sebagai sumber plasma nafta. Selanjutnya dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia adalah sebagai sumber plasma nafta. Plasma nafta sendiri merupakan bagian dari tumbuhan di maupun mikroorganisme yang memiliki fungsi dan kemampuan untuk mewakilkan sifat. Sekian penjelasan dari kami mengenai biodiversitas Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian ya.